Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musab Asif dengan NIM belakang 078. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi liberal dan politik di Indonesia. Analisis dengan pendekatan teori sistem ekonomi. Sistem ekonomi liberal merupakan salah satu sistem yang menekankan pada kebebasan individu dalam mengelola dan memiliki sumber daya ekonomi. Di Indonesia, penerapan sistem ekonomi liberal telah mengalami berbagai pasang surut sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi saat ini. Dalam konteks sejarah sosial ekonomi Indonesia, sistem ekonomi liberal tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang terjadi di tanah air. Untuk menganalisis fenomena ini, pendekatan teori sistem ekonomi digunakan sebagai metodologi. Teori sistem ekonomi membantu kita memahami bagaimana struktur ekonomi suatu negara dibentuk oleh interaksi antara ideologi, kebijakan politik, dan sosial masyarakat. Dengan menggunakan teori ini, kita dapat melihat bagaimana sistem ekonomi liberal diterapkan di Indonesia, serta dampaknya baik secara historis maupun dalam konteks kekinian. Yang pertama adalah substansi teori sistem ekonomi. Teori sistem ekonomi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda, tergantung pada nilai-nilai sosial, budaya, dan ideologi yang dianut. Ada 3 jenis sistem ekonomi utama: kapitalisme liberal, sosialisme, dan campuran. Dalam sistem ekonomi liberal, pasar menjadi mekanisme utama mengatur aktivitas ekonomi dengan minimal intervensi dari pemerintah. Pemilihan teori sistem ekonomi dalam analisis ini relevan karena sistem tersebut sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik. Dalam sejarah Indonesia, perubahannya arah kebijakan ekonomi selalu berkaitan erat dengan pergantian rezim politik. Misalnya, masa demokrasi parlementer tahun 1950-an yang cenderung liberal versus Orde Baru yang lebih terpusat dan kontrol pemerintahan kuat. Kedua, konteks sejarah dan analisis. Setelah kemerdekaan tahun 1945, Indonesia mencoba menerapkan sistem ekonomi liberal dalam masa demokrasi parlementer. Pada masa itu, banyak partai politik bermunculan dan beragam ideologi diperjuangkan, termasuk liberalisme ekonomi. Namun, sistem ini gagal karena ketidakstabilan politik, korupsi, serta dominasi asing dalam perekonomian nasional. Pada masa Orde Baru, meskipun tampak ada campur tangan besar negara, sebenarnya pemerintahan Soeharto justru mulai membuka diri terhadap investasi asing dan neoliberalisme, terutama setelah adanya tekanan dari lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Reformasi 1998 semakin memperkuat arus liberalisasi ekonomi yang ditandai dengan otonomi daerah, deregulasi pasar, dan privatisasi BUMN. Dari perspektif teori sistem ekonomi, perubahan ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi bukanlah statis, tetapi selalu dipengaruhi oleh struktur politik dan kekuasaan kebijakan ekonomi liberal di Indonesia. Seringkali menjadi alat untuk menarik investasi, tetapi juga menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin lebar. Ketiga, kritik dan relevansi teori. Salah satu kelemahan teori sistem ekonomi adalah kurangnya penekanan pada faktor budaya dan sejarah lokal. Teori ini lebih bersifat universal dan abstrak, sehingga mungkin tidak sebenarnya cocok untuk konteks Indonesia yang kompleks. Misalnya, dalam praktiknya, sistem ekonomi liberal di Indonesia tidak sepenuhnya bebas karena masih ada monopoli atau oligopoli yang diundang oleh politik. Namun, teori ini tetap relevan karena memberikan kerangka analisis yang jelas tentang hubungan antara sistem ekonomi dan struktur politik. Jika ingin pendekatan yang lebih mendalam, teori dependensi atau teori konflik sosial bisa digunakan untuk melihat bagaimana struktur ekonomi liberal justru menciptakan ketergantungan dan ketimbangan. Jadi kesimpulannya adalah sistem liberal di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik yang terjadi sejak masa kemerdekaan hingga hari ini. Meskipun dalam teori sistem ekonomi liberal menjanjikan efisiensi dan pertumbuhan, dalam praktiknya di Indonesia sistem ini seringkali disalahgunakan oleh kelompok elit yang memiliki akses politik.
Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem ekonomi tidak hanya bergantung pada teori tetapi juga pada bagaimana institusi politik dan aktor-aktor di dalam memanfaatkannya. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk merancang sistem ekonomi yang tidak hanya liberal tapi juga keadilan, dengan pelindung kuat terhadap rakyat kecil dan sumber daya alam. Keseimbangan antara pasar dan peran negara harus tetap dijaga agar pembangunan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.